semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kongruensi modulo, salah satu konsep penting dalam teori bilangan. Tujuan pembelajaran kita adalah: pertama, siswa memahami apa itu kongruensi. Kedua, siswa mampu membaca dan menuliskan notasi kongruensi. Ketiga, siswa mampu menjelaskan operasi tambah dan kali dalam modulo. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui bagaimana kongruensi muncul dalam kehidupan nyata, seperti jam, kalender, dan penjadwalan. Materi ini untuk kelas 6 SD. Yuk kita mulai dari konsep dasarnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang kongruensi modulo. Nah, sebelum kita masuk ke konsep kongruensi modulo, kita harus paham dulu apa itu modulo. Nah, modulo itu adalah cara untuk mengetahui sisa dari sebuah pembagian. Dalam artian, modulo itu mempelajari sisa hasil pembagian suatu bilangan. Jadi, saat kita membagi suatu bilangan, kita akan fokus pada sisanya ketika kita mempelajari modulo ini. Nah, contoh yang pertama itu ada berapa sisa 25 dibagi 4. Nah, 25 ini dapat kita uraikan 4 dikali 6 ditambah 1. Kenapa 4? Kenapa 4? 4 itu adalah bilangan yang membagi. Dan 6 itu adalah bilangan hasil dari pembagian. Jadi 25 dibagi 4 itu hasilnya adalah 6. Dan 1 ini adalah sisanya. Karena 4 dikali 6 itu hasilnya kan 24. Maka 25 dikurangi 24 itu adalah 1. Sehingga 25 itu dapat diuraikan, diperoleh dari 4 dikali 6 ditambah 1. 1 ini adalah sisanya. Dapat dituliskan 25 modulo 4 sama dengan 1. Selanjutnya, sekarang kita belajar tentang definisi kongruensi modulo. Apa itu? Nah, sebuah bilangan bulat A, B, dan M dengan kriteria M lebih dari 0, yang mana itu dapat membagi habis A dikurang B, maka dapat dikatakan A kongruen B modulo M. Atau juga dapat dituliskan A kongruen dengan B modulo M. Lalu, bagaimana operasi perhitungannya ya? Nah, kita masuk ke contoh. 18 kongruen dengan 4 modulo 7. Apakah benar? Mari kita cek. 18 dapat kita uraikan perkalian 7 yang mendekati 18 atau 18 dibagi 7 itu hasilnya adalah 2. Tapi ternyata 2 itu tidak dapat membagi habis 18 sehingga masih ada sisa ternyata. Cara mencari sisanya bagaimana? 7 dikali 2 itu hasilnya 14 dan 18 dikurangi 14 itu sisa 4. Jadi artinya 18 dibagi 7 itu bersisa 4. Atau dapat kita tuliskan dengan konsep keterbagian 7 itu dapat membagi habis 18 dikurang 4. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi kongruensi modulo. Nah, sistem kongruensi itu ternyata memiliki salah satu keunggulan di mana stabil sifatnya untuk operasi aritmatika, khususnya di penjumlahan dan perkalian. Dengan kata lain, jika dua pasangan bilangan itu memiliki kongruen pada suatu bilangan modulo, maka hasil dari penjumlahan dan perkaliannya itu pun akan memiliki hubungan yang kongruen ketika bilangan modulonya itu sama. Misalkan nih, berlaku dua hubungan, A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M. Maka sifat-sifat yang dapat diterangkan dari kedua hubungan itu adalah yang pertama itu ada penjumlahan yang biasa kita sebut dengan operasi tambah. Yang kedua itu ada perkalian atau bisa kita sebut dengan operasi kali. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang penjumlahannya terlebih dahulu. Nah, bagaimana itu operasinya? Syaratnya itu ada A ditambah C kongruen dengan B ditambah D modulo M. Itu adalah syaratnya. Artinya, hasil dari penjumlahan dua bilangan yang kongruen itu akan tetap kongruen terhadap modulo yang sama atau ketika modulo yang sama. Contoh nih, jika ada 7 kongruen dengan 2 modulo 5 dan 9 kongruen dengan 4 modulo 5 juga, maka dapat kita perhitungkan yang pertama, kita menjumlahkan bilangan yang hendak dibagi. Itu kan ada 7 dan 9. Hasilnya kita tambah adalah 16. 16 modulo 5 itu nilainya berapa? Ternyata nilainya adalah 1. Kenapa demikian? Karena 16 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini ternyata tidak bisa membagi habis 16 karena 3 dikali 5 itu nilainya hanya 15 dan 16 dikurangi 15 adalah sisa 1 sehingga 16 modulo 5 itu sisanya 1. Kemudian langkah yang selanjutnya itu adalah kita menjumlahkan hasil di modulo ini di mana itu ada 2 dan 4 ya. Kita jumlahkan hasilnya adalah 6. Nah, 6 ketika dibagi 5 itu hasilnya adalah 1, tetapi ternyata 1 ini tidak bisa membagi habis 6 karena 1 dikali 5 itu hasilnya 5. Bukan 6, sehingga 6 ini kita kurangkan dengan hasil perkalian 1 dikali 5 itu tadi, hasilnya adalah 1. Maka 6 modulo 5 itu nilainya adalah 1 atau sisanya adalah 1. Kemudian kita perhatikan lagi 16 modulo 5 tadi adalah hasilnya juga 1. Itu artinya keduanya itu memiliki sisa yang sama, yaitu 1, sehingga dapat kita simpulkan sifat penjumlahan pada kongruensi ini terbukti benar. Sekarang kita akan masuk ke operasi perkalian, di mana syaratnya itu jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan B modulo M, maka A dikali C kongruen dengan B dikali D modulo M.
Itu artinya hasil dari perkalian dua bilangan yang kongruen ini, itu akan tetap kongruen karena atau ketika modulonya sama. Contoh nih, jika 7 kongruen dengan 2 modulo 5 dan 9 kongruen dengan 4 modulo 5, maka bagaimana hasilnya? Yang pertama, kita akan menjumlahkan bilangan yang akan dibagi, yaitu ada 7 dan ada 9. 7 dan 9 ini kita akan mengalikan, hasilnya itu ada 63. Nah, hasilnya 63 nih. 63 ini kemudian kita cari modulo 5-nya. Jadi 63 dibagi dengan 5. Hasilnya berapa? Hasilnya ternyata 12, tetapi 5 dikali 12 itu bukan 63, tetapi 60. Maka ada sisa 3 di situ. Kita tuliskan saja, jadi nilainya adalah 3. Sehingga 63 modulo 5 ini tersisa 3. 63 dibagi 5 ini tersisa 3 itu artinya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengalihkan. Nah, kita akan mengalihkan hasil dari modulo kedua modulo ini, yakni ada 2 dan ada 4. Kita kalikan, hasilnya adalah 8. Nah, 8 ini kemudian kita cari juga modulo 5-nya. 8 dibagi 5 itu kan 1 hasilnya tetap. Kita perhatikan kemudian ketika kita sudah mencari kedua buat ini, modulo yang pertama dan modulo yang kedua, ternyata hasil dari perkalian modulo yang pertama 63 modulo 5 itu nilainya adalah 3. Dan yang kedua 8 modulo 5 itu hasilnya adalah 3 juga, maka sama-sama dengan hasil 3. Itu artinya sifat perkalian pada kongruensi ini juga berlaku. Kongruensi modulo ternyata bukan hanya ada di buku matematika. Tanpa kita sadari, kita memakainya saat melihat jam, bahkan saat membaca kalender. Bagaimana bisa? Yuk kita simak lewat cerita sederhana berikut. Rani ingin menonton acara TV yang tayang 7 jam lagi. Saat ini, jam menunjukkan pukul ke-9. Rani berpikir, kalau aku menunggu 7 jam, nanti jam berapa ya acaranya mulai? Mari kita selesaikan menggunakan kongruensi modulo. Dalam konsep modulo, yang kita cari adalah sisa dari suatu bilangan ketika dibagi dengan angka tertentu. Pada kasus jam, kita menggunakan modulus 12 karena angka di jam berulang setiap 12 jam. Sekarang, misalnya, kita ingin mengetahui hasil dari 9 ditambah 7 jam karena Rani ingin menonton acara TV yang tayang 7 jam lagi dan saat ini jam menunjukkan pukul 9. Pertama, kita hitung dulu hasilnya, yaitu 9 ditambah 7 sama dengan 16. Namun, jam tidak memiliki angka 16. Karena kita menggunakan modulus 12, jadi kita lihat kelipatan 12 yang paling dekat dengan angka 16, tetapi tidak melewatinya. Kelipatan itu adalah 12. Lalu kita hitung selisihnya. 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Artinya, 16 dibagi 12 memiliki hasil bagi 1, sisa 4. Maka kita tulis 16 kongruen dengan 4 modulo 12. Jadi, Rani akan menonton acara TV pada jam 4 sore. Operasi tambah modulo. Kita punya dua hubungan yaitu 7 kongruen 2 mod 5 dan 9 kongruen 4 mod 5. Sekarang kita tambahkan 7 tambah 9 16, 2 tambah 4 6. Dari operasi tersebut, keduanya sama-sama menyisakan 1 ketika dibagi 5, dan diperoleh hasil 16 kongruen 6 mod 5. Penyelesaiannya, mari kita gunakan konsep kongruensi untuk menunjukkan bahwa penjumlahan poin mereka tetap konsisten dalam modulo 6. Dari soal tersebut dapat diketahui 11 kongruen 5 mod 6 dan 8 kongruen 2 mod 6. Lalu kita tambahkan nilai aslinya, yaitu 11 tambah 8 sama dengan 19, dan tambahkan juga sisa-sisanya 5 tambah 2 sama dengan 7. Lalu kita cek keduanya terhadap modulo 6, 19 dibagi 6 sisanya 1, 7 dibagi 6 sisanya 1. Keduanya memberikan hasil sisa yang sama, sehingga operasi penjumlahan mod 6 konsisten. Maka hasilnya 19 kongruen 7 mod 6. Operasi kali modulo. Untuk perkalian 7 kali 9 sama dengan 63 dan 2 kali 8 sama dengan 16. Keduanya memiliki sisa 3 ketika dibagi 5 dan diperoleh hasil 63 kongruen 8 mod 5. Penyelesaiannya, gunakan konsep kongruensi untuk menunjukkan bahwa perhitungan menggunakan aturan mod 5 tetap konsisten. Dari soal tersebut diketahui 6 kongruen 1 mod 5 dan 11 kongruen 1 mod 5. Kita kalikan jumlah sebenarnya 6 kali 11 sama dengan 66 dan kita kalikan jumlah sisanya 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu cek keduanya dalam mod 5, 66 dibagi 5 sisanya 1, 1 dibagi 5 sisanya 1. Karena sisanya sama, aturan perkalian mod 5 konsisten, maka diperoleh hasil 66 kongruen 1 mod 5. Hari ini kita telah mempelajari bahwa konsep kongruensi modulo adalah cara untuk melihat bilangan berdasarkan sisanya ketika dibagi oleh suatu angka tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini muncul pada hal-hal yang sifatnya berulang, seperti jam yang berulang setiap 12 jam, dan hari dalam kalender yang berulang setiap 7 hari. Dengan memahami cara mencari sisa seperti 10 menghasilkan sisa 3 pada modulus 7, kita dapat menentukan waktu atau hari dengan lebih mudah dan lebih cepat. Belajar matematika bukan hanya tentang angka, tetapi tentang melatih cara berpikir yang teratur dan logis. Setiap konsep, termasuk kongruensi modulo, mengajarkan kita bahwa masalah yang tampak rumit bisa menjadi sederhana jika kita memahami polanya. Teruslah berlatih, jangan takut mencoba, dan ingat bahwa pemahaman tidak datang dari kecepatan, tetapi dari ketekunan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.